Dari mana Kisanak? Dari tadi sini aja. Oh iya. Kudanya ditaruh mana Kisanak? Wah, aku pakai elang. Oh iya. Tapi masih sering nonton gak sih? Kalau untuk nonton yang kayak gitu-gituan ya. Kolosal Itu gitu. dulu banget ya Dulu nonton. banget ya. Nah, tapi sekarang itu lebih dekat sama anak pembuat novel ya. Novel apa tuh? Novel Wiro Sableng. Oh iya. Nah, Wah. dulu kan yang menulis novelnya itu kan Om Bastian Tito. Bastian Tito. Oke. Kita lagi mainnya sama anak-anak ya nih. Anak-anaknya. Ada project apa nih? Enggak ada, nongkrong doang. Masa. Ntar bagi-bagi aja lah Iya. hasilnya. Nah ini kan kalau kita ngomongin masalah kolosal nih Ki ya, banyak banget nih yang di film-film tuh mereka tuh punya ilmu-ilmu kanuragan. Iya, jadi kayak ajian-ajian terus pukulan jarak jauh itu. ya kan. Nah. Tiba-tiba dia terbang. Iya, Ya kan, jalan di air. Tapi emang itu sebenarnya bukan hanya cerita fiksi ya. Jadi lebih bisa dibilang emang ada ilmu itu zaman dulunya ya. Okay. Orang-orang zaman dulu itu emang petapa-petapa yang memang sabar. Memang mereka mendalami sebuah keilmuan itu emang serius. Oke. Nah, Ki ini pernah dengar nggak? Ada satu ajian. Ajian namanya Aji Chandra Birawa. Kalau itu biasa dipakai sama Prabu Angling Dharma. Oh iya. Ya. Nah. Ki, bisa dijelasin nggak definisi dari mendefinisikan Aji Chandra Birawa ini kayak gimana sih? Jadi Aji Chandra Birawa adalah salah satu ilmu kanuragan tertinggi dalam tradisi mistik Jawa. Nah, yang dikenal karena kekuatannya itu yang luar biasa dan kemampuan untuk memanggil makhluk gaib secara sebagai perlindungannya. Oke. Nah, ilmu ini memberikan pengamalnya ini kekebalan terhadap serangan fisik dan kekuatan yang sulit ditandingi oleh ilmu yang lain. Oke. Nah, yang membuat Aji Chandra Birawa begitu terkenal adalah legenda dan kisah-kisah tentang tokoh-tokoh hebat yang menguasai ilmu ini. Jadi yang seperti tadi Prabu Angling Dharma itu salah satunya yang memang mengamalkan. Ilmu ini dianggap sebagai puncak dari kemampuan supranatural yang bisa dicapai oleh manusia, tetapi juga sangat beresiko dan membutuhkan penguasaan spiritual yang memang tinggi. Jadi Aji Chandra Birawa ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang kontrol mental dan spiritual yang mendalam. Jadi memang orang yang menguasai ini harus memang benar-benar bisa mengontrol itu. Iya. Nah, kalau untuk proses atau ritual yang harus dilakukan untuk seseorang menguasai ajian Chandra Birawa ini apa, Ki? Jadi menguasai Aji Chandra Birawa memerlukan proses yang sangat ketat dan disiplin spiritual yang tinggi. Nah, pengamal harus melakukan serangkaian ritual yang mungkin melibatkan puasa-puasa khusus, meditasi, tapa kalau orang dulu bilang, dalam waktu yang lama, dan memang mengucapkan mantra yang telah diwariskan secara turun-menurun. Jadi memang harus diijazahkan kalau bahasa sekarang itu. Salah satu aspek penting dari ritual ini adalah konsentrasi penuh dan niat yang murni. Jadi emang benar-benar ikhlas, bersih lah niatnya. Pengamal harus memiliki tekad yang kuat dan kemurnian hati karena setiap langkah dalam proses ini harus dilakukan dengan hati-hati. Jadi hampir sama kayak ilmu kebal. Jadi seseorang itu memang harus bersih lah gitu. Harus bersih ya. Itu tujuannya. Jadi selain itu biasanya ada pantangan tertentu yang harus diikuti, seperti menghindari makanan tertentu atau perilaku yang dapat melemahkan energi supranaturalnya. Nah, terus ritual ini juga seringkali dipandu oleh seseorang guru yang sudah sangat berpengalaman lah dalam ilmu tersebut. Ilmu kanuragan lah. Iya. Karena masuknya itu kan emang ilmu kanuragan. Oke. Nah, seberapa kuat nih Ki pengaruh si ajian Chandra Birawa ini dalam melindungi pengamalnya nih dari serangan fisik ataupun ancaman lainnya nih, misalkan kayak supranatural atau apalah gitu ya. Jadi Aji Chandra Birawa dianggap memiliki kekuatan yang sangat kuat dalam melindungi pengamalnya dari berbagai jenis ancaman, baik fisik maupun spiritual ataupun gangguan supranatural. Nah, ketika ilmu ini diaktifkan, pengamalnya dikatakan bisa memanggil makhluk gaib yang berbentuk raksasa yang akan melindungi dari segala bahaya.
Nah, jadi bukan sekedar dongeng doang ya. Ya. Jadi makhluk-makhluk ini tidak hanya mampu menahan serangan fisik, tetapi juga dapat menyerang balik musuh dengan kekuatan yang dahsyat. Jadi kekuatan Aji Chandra Birawa juga melindungi pengamal dari serangan energi negatif atau ilmu hitam yang ditunjukkan kepadanya. Namun kekuatan ini juga memerlukan kendali dan kehati-hatian yang besar. Nah, jadi pengamal harus bisa mengendalikan makhluk goib yang dipanggilnya tadi. Ya, karena jika tidak, makhluk tersebut bisa berbalik menyerangnya. Jadi emang benar-benar harus dikuasai dan bisa mengontrol emosinya. Iya. Nah, kalau untuk pantangan atau yang apa ya? Maksudnya kayak pantangan atau resiko yang dari pengamalnya pengamal ini nih, misalkan dilanggar nih, apa sih akibatnya? Jadi pantangan dalam menguasai Aji Chandra Birawa itu sangat penting dan harus diikuti dengan ketat. Jadi pantangan ini bisa berupa langgaran, berupa kayak seperti makanan terhadap makanan tertentu, perilaku tertentu, atau bahkan interaksi sosial yang dianggap dapat melemahkan kekuatan spiritual si pengamal. Misalnya pengamal mungkin dilarang untuk makan makanan yang dianggap kotor atau berhubungan dengan hal-hal yang bersifat negatif secara spiritual. Terus pelanggaran terhadap pantangan ini bisa berakibat fatal ke si pengamalnya. Baik bagi pengamal maupun bagi orang yang di sekitarnya itu berdampak. Kalau dia melanggar pantangan. Nah, jika pantangan dilanggar, kekuatan dari Aji Cakra Birawa ini bisa melemahkan ataupun bahkan berbalik menjadi ancaman bagi si pengamalnya. Berarti makhluk bisa berbalik lah ya. Bisa berbalik. Jadi makhluk gaib yang dipanggil melalui ilmu ini bisa menjadi tidak terkendali dan menyerang si pengamal ini atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Dampaknya gitu ke situ. Kalau untuk tanda-tanda nih Ki, bahwa seseorang nih telah menguasai Aji Chandra Birawa, atau apa ada ciri-ciri khusus nih yang terlihat nih, kayak misalkan nih auranya kah, apanya gitu. Jadi tanda-tanda bahwa seseorang telah menguasai Aji Chandra Birawa bisa sangat subtle dan tidak selalu terlihat oleh mata biasa. Jadi lu nggak bisa bedain secara mata awam. Kasat mata lah ya. Namun ada beberapa ciri yang bisa dikenali. Orang yang menguasai ilmu ini biasanya memiliki aura yang sangat kuat dan berbeda dari orang biasa. Nah, aura ini bisa dirasakan oleh orang-orang yang peka terhadap energi spiritual. Nah, selain itu, mereka mungkin menunjukkan tingkat ketenangan dan kendali diri yang luar biasa karena penguasaan Aji Chandra Birawa memerlukan disiplin mental dan spiritual yang tinggi. Nah, dalam situasi tertentu, seperti saat menghadapi ancaman, itu kekuatan mereka mungkin menjadi lebih terlihat, misalkan dengan kemampuan untuk menahan serangan fisik tanpa terluka dan mengatasi situasi berbahaya dengan cara yang luar biasa. Jadi emang dia tuh begitu terasa ada ancaman baru terlihat memang orang ini mempunyai kekuatan. Iya sama kayak ilmu kebal lah ya. Tapi di zaman sekarang itu Aji Chandra Birawa ini memang sudah jarang yang memiliki. Punah gak sih, atau ada mungkin tapi nggak terekspos ya? Nah, zaman dulu juga jarang terekspos ya. Jarang terekspos untuk hal-hal seperti ini. Tetapi di saat dia gunakan itu ada aja. Bahkan dari almarhum juga, almarhum bokap tuh dia punya ilmu yang memang kita nggak pernah tahu kalau dia tuh punya gitu loh. Iya nggak terekspos lah ya. Yang banyak yang tahu. Bahkan ada yang bisa manggil petir kan. Itu. Nah, kalau misalkan tadi kan kayak gini sendiri bilang nih, si Aji Chandra Birawa ini kan bisa memanggil ya makhluk gaib ya. Iya. Nah, cara ngejaga hubungan dengan si makhluk gaib ini nih, atau kita menyediakan sesuatu kah atau gimana tuh Ki? Jadi Aji Chandra Birawa ini sangat terkait dengan kemampuan untuk memanggil ataupun mengendalikan makhluk gaib yang berwujud raksasa atau wujud makhluk halus lainnya lah, lembut-lembut lainnya. Tapi yang memang dengan potensinya tuh kuat banget. Jadi hubungan antara pengamal dan makhluk gaib ini sangat penting karena kekuatan perlindungan dari ilmu ini tergantung ataupun bergantung pada kemauan makhluk tersebut untuk melindungi si pengamalnya. Ya, jadi untuk menjaga hubungan ini pengamal harus menghormati dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang disyaratkan oleh makhluk gaib tersebut.
Jadi udah ada Oke. syarat-syaratnya seperti memberikan persembahan, sesaji, terus menjalankan ritual tertentu secara berkala gitu. Jadi jika hubungan ini tidak dijaga dengan baik ataupun Oke. lelaku-lelaku ini tidak dijaga dengan baik, makhluk gaib tersebut bisa merasa diabaikan ataupun kayak nggak dihormatin. Nah, yang bisa menyebabkan mereka berbalik melawan si pengamalnya yang akhirnya menggerogotin ilmu ini, menggerogotin tubuhnya sendiri. Marah ya. Iya, jadi oleh karena itu menjaga hubungan yang harmonis antara ajian ini harus terus dihasah dan terus dijaga dengan baik, itu bisa mempertahankan kekuatan dari Aji Cakrabirawa ini. Oke. Gitu. Nah, Ki, kalau untuk si ajian Candrabirawa sendiri ini kan banyak digunakan di zaman dulu nih. Kalau untuk zaman sekarang ini masih relevan nggak sih digunakan di kehidupan modern nih? Jadi Aji Candrabirawa ini masih bisa memiliki relevansi bagi mereka yang percaya dan mempraktikkan ilmu ini yang memang ngedalamin kanuragan dalam kehidupan modern. Meskipun penggunanya mungkin lebih terbatas dibanding dengan masa lalu. Di zaman sekarang itu ilmu ini sering dipelajari oleh mereka yang memiliki minat mendalam dalam dunia spiritual ataupun mistik, atau oleh orang-orang yang ingin melindungi diri dari ancaman fisik ataupun spiritual. Nah, meskipun teknologi atau metode perlindungan modern telah berkembang, kan mungkin banyak berkembang lah secara teknologi ataupun wawasan ya. Aji Candrabirawa ini tetap dipandang sebagai sumber kekuatan spiritual yang luar biasa oleh sebagian kalangan lah. Nah, pengamalnya ini mungkin tidak selalu menampilkan kekuatan ini secara terbuka, tetapi lebih memilih untuk menggunakannya dalam situasi-situasi yang memang sangat membutuhkan perlindungan ekstra. Makanya banyak orang-orang yang memang bertugas dalam sebuah instansi untuk perlindungan, itu mereka tuh menggunakan ajian-ajian ini. Nah, berbagai macam ajian lah ya, dan salah satunya ajian ini. Salah satunya ini sudah tingkat tinggi. Tingkat tinggi ya paling. Tapi di dalam apa ya, bisa dibilang ilmu kejawen lah. Ataupun ilmu-ilmu dari tanah Jawa. Tanah Jawa. Ya. Nah, tadi kan kita sempat ngebahas nih kayak ada misalkan kalau misalkan kita nggak bisa kontrol itu bisa berbalik segala macam ya. Nah, gimana cara mengendalikan kekuatan dari Aji Candrabirawa nih agar nggak berbalik pengamal atau menyerang diri sendiri lah? Jadi pengendalian kekuatan Aji Candrabirawa memerlukan kedisiplinan spiritual yang memang sangat tinggi dan pemahaman mendalam tentang ilmu ini. Jadi memang harus bisa disiplin dalam mengamalkan sebuah amalan. Terus pengamal harus selalu menjaga pikiran dan niat mereka dalam kondisi yang murni dan positif. Nah, setiap kali kekuatan ini diaktifkan, pengamal harus memastikan bahwa niatnya itu adalah untuk perlindungan ataupun tujuan yang baik, bukan untuk menyakiti orang lain tanpa alasan yang memang kuat. Selain itu, pengamal harus rutin menjalankan ritual pembersihan spiritual lah untuk diri sendiri, untuk menjaga keseimbangan antara energi mereka dan makhluk gaibnya yang memang mereka kendalikan kan. Terus menghormati makhluk gaib dan mematuhi semua pantangan juga sangat penting. Nah, tapi jangan dijadikan konten untuk terbang-terbang. Nah, itu. Kebanyakan sekarang itu banyak diperagakannya itu di konten-konten YouTube. Seperti dipukul terbang atau apa, terus kayak ilmu kontak apa untuk menyombongkan. Jadi iya benar, ataupun untuk show off lah, untuk mencari viewers sih sebenarnya. Sebenarnya sensasi untuk cari viewers ya. Makanya kalau zaman dulu kan memang orang mencari sebuah keilmuan kanuragan itu emang digunakan untuk diri sendiri ataupun untuk menjaga seseorang. Benar. Nah, untuk yang niatnya itu untuk kebaikan. Sesuai kebutuhannya mereka lah ya. Kan tadi kan sempat kita bahas nih kalau misalkan nih Aji Candrabirawa ini kan adalah salah satu ilmu kanuragan paling tinggi lah ya. Nah, ada nggak sih ajian atau ilmu lain nih yang bisa benar-benar ngalahin atau emang Candrabirawa ini nggak terkalahkan? Wah. Itu. Jadi meskipun Aji Candrabirawa ini dianggap sebagai salah satu ilmu kanuragan yang sangat kuat, seperti semua ilmu, ini bukanlah ilmu yang sepenuhnya tak terkalahkan.
Oke. Jadi setiap ilmu itu pasti ada titik lemahnya. Titik lemah ya. Ya. Oke. Ada beberapa cara untuk menghadapi seseorang yang telah menguasai ilmu Aji Candrabirawa. Oke. Terutama orang yang tersebut telah menyalahgunakan kekuatannya. Nah, tadi itu kalau udah menyalahgunakan, cara utamanya adalah dengan menggunakan kekuatan spiritual yang setara ataupun lebih tinggi dari itu. Oke. Walaupun dia bilang masih lebih tinggi, di atas langit pasti masih ada langit. Nah, yang biasanya hanya bisa dikuasai oleh paranormal ataupun dukun yang sangat berpengalaman. Oke. Jam terbang itu tidak pernah bohong. Jam terbang. Ya. Jadi selain itu seseorang bisa menggunakan ilmu penetralisir ataupun teknik khusus yang dirancang untuk membatasi atau mengalahkan ilmu kanuragan. Oke. Nah, yang paling penting adalah memahami bahwa kekuatan dari Aji Candrabirawa juga bergantung pada kondisi mental dan spiritual si pengamalnya tadi. Jika pengamalnya ini mulai meragukan diri sendiri ataupun dia nggak pede dengan ilmunya yang dia kuasai, dan dia melanggar pantangan, kekuatan ilmu ini bisa melemah ataupun hilang. Gitu. Nah, gimana pandangan Ki Gini sendiri nih tentang dampak spiritual atau emosional bagi seseorang yang menguasai Aji Candrabirawa nih? Dampak emosional. Iya, atau jadi, spiritual lah ya. Jadi hampir semua keilmuan itu sebenarnya hampir sama Aji Candrabirawa ini. Oke. Jadi menguasai Ajian Candrabirawa ini memiliki dampak yang signifikan, baik secara spiritual maupun emosional bagi si pengamalnya. Nah, secara spiritual pengamalnya ini akan merasakan peningkatan kekuatan batin dan kepercayaan diri yang tinggi karena merasa dilindungi oleh kekuatan yang luar biasa. Karena dia merasa udah bisa menguasai hodam. Hodam tertinggi. Sebenarnya hodam tertinggi itu bini. Jadi namun ada juga tanggung jawab besar yang menyertai ilmu ini. Nah, pengamal harus selalu menjaga kesucian hati dan niatnya. Karena setiap penyimpangan itu bisa berakibat fatal bagi si pengamalnya. Nah, secara emosional si pengamal mungkin merasakan isolasi ataupun beban karena harus terus-menerus menjaga kekuatan ini dan mematuhi pantangan yang ketat. Jadi dia secara emosional lah ya, karena ada beban baru nih gitu kan. Nah, jika tidak diimbangi dengan bimbingan spiritual yang baik, ini bisa menyebabkan stres ataupun kelelahan mental. Nah, oleh karena itu penting bagi pengamal untuk memiliki keseimbangan dalam kehidupan mereka. Nah, tetap berhubungan dengan aspek kemanusiaan mereka, terus dan mencari bimbingan spiritual yang berkelanjutan. Jadi harus terus-menerus untuk agar ilmu ini tidak disalahgunakan dan secara mentalnya tidak terganggu. Nah, makanya orang yang berilmu tinggi itu pasti lebih banyak diam dan bersikap tenang. Jadi kalau orang sudah berilmu tinggi terus show off, itu beda. Berarti lu tahu. Iyalah, semakin tinggi padi semakin menunduk lah ya. Iya. Enggak, kalau diganjel pakai bambu. Awas ngomong ilmu. Oh iya. Wah, ini Mael nih. Mael, lu tau gak Mael? Main ilmu.